bantuan pangan 10 kg beras di sini dari dana Perlinsos, ternyata bukan. Nah, bukan dari Kementerian Sosial, yaitu program 10 kilo beras tersebut, dan bukan dari anggaran Perlinsos yang nilainya 497 triliun. Lantas dari mana anggaran tersebut? Nah, untung ada sidang MK, akhirnya semua terjawab. Nah, di sini masih terkait dengan bansos ya, bansos yang marak, yaitu menjelang Pilpres pada 14 Februari yang lalu. Ya memang banyak kritikan kenapa harus sekarang ini penyaluran bansos dilakukan menjelang Pilpres. Tetapi saat ini setelah Pilpres, begitu ada fenomena-fenomena alam di berbagai daerah, di situ bahkan juga bansos-bansos sangat, ya bisa dikatakan terlambat untuk pemberian bansos yang mungkin sangat dibutuhkan. Tetapi kalau sebelum Pilpres, wow, bansos-bansos di mana-mana. Nah, di sini akhirnya juga terungkap ya. Bahkan pada waktu lalu ketika Tri Risma hari ini saat rapat dengan DPR, di situ bahkan juga menyampaikan bantuan beras di sini bukan wewenang dari Mensos, karena di sini Kementerian Sosial tidak menyalurkan bantuan dalam bentuk barang sejak tahun 2021. Artinya di sini memang ya bantuannya dilewatkan dari PT Pos, yaitu uang tunai dan uang transfer kalau tidak salah di sini. Jadi bisa dipastikan mulai tahun 2021 Kemensos tidak menyalurkan bantuan berupa barang melainkan uang. Di situ sudah tahun 2021. Nah, pertanyaannya, dana bansos itu dari mana? Saya berpikir-pikir apakah dari Perlinsos ya, yaitu perlindungan sosial di sini? Ternyata juga tidak. Nah, saya berpikir di mana ya? Nah, akhirnya di sini juga terungkap ya di sidang MK di sini. Bahkan di sini ada berjudul berita, yaitu di hadapan Hakim MK, Sri Mulyani akui bansos beras 10 kilo bukan bagian dari Perlinsos. Nah, di sini bukan bagian dari Perlinsos, bukan bagian dari Menteri Sosial. Lantas anggaran beras 10 kilo ini dari mana dan dari siapa? Nah, di sini dari Kabar 24. Nah, di sini Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan bahwa bantuan sosial pangan berupa beras 10 kg bukan dalam rangka perlindungan sosial Perlinsos. Padahal juga kalau kita lihat anggaran Perlinsos, dana Perlinsos itu sangat banyak sekali, yaitu hampir 500 triliun, tepatnya 496 triliun. Bayangkan, sangat banyak sekali. Saya kira itu bantuan pangan 10 kg beras di sini dari dana Perlinsos, ternyata bukan. Nah, bukan dari Kementerian Sosial, yaitu program 10 kilo beras tersebut, dan bukan dari anggaran Perlinsos yang nilainya 497 triliun. Lantas dari mana anggaran tersebut? Nah, untung ada sidang MK, akhirnya semua terjawab. Di sini Sri Mulyani menjelaskan anggaran untuk bansos yang diberikan kepada sekitar 21,3 juta keluarga penerima manfaat tersebut masuk dalam fungsi ekonomi dalam rangka menjaga daya beli masyarakat. Penyaluran bantuan pangan yang dilakukan melalui Bappenas bukan merupakan bagian dari Perlinsos, namun ditujukan untuk penguatan ketahanan pangan dan stabilitas harga pangan. Di dalam APBN ini masuk fungsi ekonomi, bukan fungsi Perlinsos, tuturnya di Gedung Mahkamah Konstitusi MK pada 5 April 2024. Ya, di sini memang sangat membingungkan sih. Apalagi juga bantuan berupa 10 kg beras di sini penyalurannya bukan dari Kemensos dan bukan bagian dari Perlinsos. Semuanya masyarakat memang bertanya-tanya, di sini dananya itu dari siapa dan siapa yang berwenang. Bahkan pada rapat di DPR pada waktu lalu, di sini Kemensos bahkan menyebut Kemensos tidak menyalurkan dalam bentuk barang mulai tahun 2021. Di sini sangat membingungkan sekali ya. Nah, di sini dalam paparannya, Bendahara Negara menyampaikan hal ini dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pangan. Salah satu tugas
Beras Badan Pangan Nasional Bapanas. Oh, jadi di sini salah satu tugas dari Badan Pangan Nasional Bapanas selain menciptakan kedaulatan dan ketahanan pangan, juga menangani kerawanan pangan, diantaranya melalui pengadaan, pengelolaan dan penyaluran serta pangan untuk masyarakat penghasilan rendah dan berdampak bencana. Pada 2023, Bapanas mempunyai anggaran sebesar 10 triliun dan sudah memberikan bantuan pangan kepada 21,53 juta keluarga penerima manfaat. Pemberian ini dilakukan oleh Perum Bulog selama September-November 2023 berupa pemberian 10 kg beras. Ya, di sini dimulai pada September hingga November, tetapi juga kayaknya sih molor ya, dan sampai mendekati pemilu 2024, apalagi juga di sini bahkan dilakukan Perum Bulog. Ya, kalau kita ketahui pada waktu lalu juga rame ya, yaitu beras Bulog, di situ ada gambar Prabowo Gibran. Nah, jadi ya kita tidak tahu lagi lah, karena bantuan dari Bapanas di sini, pemberian ini dilakukan oleh Perum Bulog, tetapi ada foto yang beredar pada waktu lalu beras Bulog bergambar Prabowo Gibran. Nah, di sini memang masih membingungkan sih di sini. Apakah ada oknum-oknum tertentu yang memberikan label Prabowo Gibran dan lain sebagainya, kita juga tidak tahu ya. Dalam proses pencairan alokasi bantuan pangan yang dimohonkan oleh Bapanas, diperlukan adanya review oleh BPKP untuk menjamin akuntabilitas dari permohonan yang dilakukan. Adapun sepanjang 2023, pemerintah memberikan bantuan beras dalam 3 tahap, yakni Maret, Mei, September, November, dan tambahan pada Desember. Sedangkan untuk 2024, Bapanas mempunyai anggaran sebesar 6 triliun atau justru turun sekitar 30% dari 2023. Nah, di sini juga akhirnya terungkap ya. Nah, bahkan di sini dari Kemensos, yaitu Trisma hari ini, itu bahkan ya ketika dimintai keterangan oleh MK di sini bahkan menyebut sudah tidak pernah menyalurkan bantuan sosial lagi. Seperti ini videonya. Ini saya pikir sudah dijawab yang bantuan pangan beras dan dari Bapanas. Jadi bukan kami, Pak. Sejak 2021 kami tidak menyalurkan dalam bentuk natura atau barang. Terima kasih. Nah, dari sini bahkan juga dikomentari oleh Cynthia, waduh, jadi siapa dong yang punya kewenangan penuh dalam penyaluran bansos setelah tahun 2021? Apa Ibu Sri Mulyani? Nggak mungkin, beda tupoksi. Atau Raja nggak mungkin juga, dia orang suci di mata penyembahnya. Pasti satpam yang jaga komplek rumah aku yang menyalurkan. Nah, dari sini saya juga penasaran ya, kira-kira komentarnya seperti apa. Di sini dari Sujang, makin didalami makin terlihat bahwa bansos itu pengelolaannya bukan Kemensos. Data penerima juga beda data Kemensos. Ini sengaja karena tujuannya untuk elektoral El Nino kesejahteraan. Atasi kemiskinan cuma alasan yang buat bungkus agar kelihatan ini tampak wajar. Ya memang, apalagi juga data-data yang membutuhkan bansos tersebut ya ada di Kemensos, seharusnya juga ditangani oleh Kemensos lah di situ. Yaitu bukan malah membuat lembaga-lembaga lain, Bapanas. Menurut saya juga Kemensos seharusnya yang menyalurkan beras 10 kilo misalnya. Seharusnya Kemensos sih kalau menurut saya. Jadi biar lebih tepat sasaran. Di sini dari Siti Romlah. Oh, jadi intinya presiden punya tupoksi buat bagi-bagi bansos tanpa diwakilkan ke kementerian yang bersangkutan pas musim kampanye lagi. Ya memang di sini kenapa harus masa kampanye? Di sini memang pertanyaan yang sangat mendasar sekali. Di sini dari Ginger, Bu Risma itu memang sejak diangkat jadi Menteri Sosial sudah menghapus kegiatan bantuan langsung, baik duit maupun barang. Semua penyaluran lewat ATM langsung ke penerima. Salah satu kebijakan Bu Risma yang saya sukai. Wah kakak. Ya seperti itulah. Emang para kumpulan toko listrik 16%, otak tololnya tak ada yang bisa jahigi. Jelas betul pemaparan Bu Risma, bansos dalam bentuk barang, beliau sendiri yang stop akibat ada temuan BPK. Sebelum beliau menjabat, akibatnya Juliari Batubara masuk jeruji. Ya makanya di sini yang harus disampaikan adalah beras 10 kg itu dananya dari mana? Nah, akhirnya terjawab sudah. Ternyata di sini dari Bapanas yang sudah menyalurkan bantuan sosial ke sebanyak 21 warga penerima manfaat. Ya, tapi apapun itulah, siapapun presiden dan wakil presidennya supaya bisa merealisasikan program-program dan janji-janji kampanyenya sehingga bisa dirasakan manfaatnya langsung oleh masyarakat.